Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Komik yang mau gue bawain kali ini dibuat oleh seorang komikus yang bisa dibilang mendedikasikan beberapa karya terakhirnya untuk genre horor. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul The Consultant, karya Azam Raharjo. Oh ya, sebelum mulai komiknya, kan gue sempat bilang ya, mau nge-review komik-komik yang baru rilis. Cuma, sejujurnya gue masih ragu, apakah gue akan ngebahas komik yang udah tamat, biar reviewnya enak ya dari awal sampai akhir gitu, atau yang masih ongoing dan baru rilis juga dibahas gitu. Jadi, mungkin untuk sekarang, biar aman, gue ngebahas komik one shot dulu aja ya. Jadi, sebenarnya ini adalah komik horor yang rilis di Oktober tahun 2022. Tapi versi Indonesianya sendiri baru rilis di bulan November. Dan nggak sempat juga gue masukin ke rangkaian review komik Halloween kemarin. Jadi ya gue bahas sekarang aja lah ya. Semoga belum kelamaan. Oke, komik The Consultant atau bahasa Indonesianya Sang Konsultan ini awalnya dibuat sebagai karya yang berpartisipasi dalam Shortbox Comic Fair 2022. Dan setelah pamerannya selesai, komik ini baru dipublish secara indie oleh Mas Azam. Oh iya, komik The Consultant ini kan komik horor ya. Cuma gue pertama tahu Mas Azam ini sebenarnya dari komik komedi yang dulu judulnya Imam dan Arif. Kalau pas zaman lagi sering ada event gitu, Mas Azam ini sering banget ditanya, ini yang gorila apa yang hiu? Balik lagi ke komik The Consultant, komik horor ini kurang lebih bercerita tentang kejanggalan yang terjadi di sebuah perusahaan. Kalau sinopsis dari komiknya sendiri tuh kayak gini. Seorang pria menyadari adanya hal mengerikan ketika mengingat kembali obrolan dengan teman kantornya. Gitu. Sebelum menyelam lebih jauh ke ceritanya, gue mau mengapresiasi dulu guideline yang diberikan Mas Azam di awal komik The Consultant ini. Selain memberikan konten warning, dia juga ngasih guide cara baca komik ini. Jadi di awal tuh kita dikasih tahu kalau cara bacanya tuh turning page, pencahayaan jangan terlalu terang, zoomnya jangan terlalu jauh, dan lain sebagainya. Menurut gue ini tuh hal yang penting sih, yang jarang gue temuin di komik-komik digital. Ya paling mentok biasanya dikasih tahu lah cara bacanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah tapi dengan guideline yang dikasih Mas Azam tuh, gue sebagai yang baca tuh jadi tahu gitu gimana bisa ngedapetin pengalaman baca yang maksimal. Soalnya kan pengalaman baca komik yang pindah halamannya turn page dan infinite scroll kayak webtoon aja udah beda kan. Ya paling ada sih sedikit yang masih abu-abu kayak guideline yang ini. Atur penerangan sampai gambar ini terlihat sedikit. Ya sedikit buat tiap orang kan beda-beda ya, tapi ya mungkin memang dibalikin ke perspektif masing-masing aja sih. Ya buat gue guideline ini keren banget sih. Oke, pas pertama gue baca komik ini, waktu ngelihat ada warning terkait konten yang ada di komik, gue langsung ngerasa ini komik kayaknya bakalan ada vibe-nya Junji Ito gitu deh. Dan kalau nggak salah info juga ya, salah satu komik yang digemari sama Mas Azam tuh karya-karyanya Junji Ito. Tapi jujur aja, ini pendapat pribadi ya. But I'm not a big fan. Entah itu sebutannya horror body atau cosmic horror, cuma beberapa elemen horror yang cukup sering dipakai di karyanya Junji itu kan elemen disturbingnya ya. Dan gue nggak begitu suka yang begituan. Jadi pas baca di awal-awal, gue udah nyiapin mental dulu gitu. Dan setelah baca, memang ada sih hal-hal yang bisa mengganggu sebagian orang. Tapi buat gue ini masih di taraf yang bisa dinikmatin lah. Terus penceritaannya pun enak buat diikutin. Untuk komik one shot, menurut gue ceritanya cukup padat, nggak terlalu lebar. Untuk settingnya sendiri, kayak sinopsis yang gue bacain tadi, lokasi penceritaannya banyak ngambil di area perkantoran. Kalau spesifiknya sih perkantoran Jakarta. Dan menurut gue ini bisa jadi hal yang cukup relate sih buat orang-orang yang kerja kantoran. Sembari mempertanyakan kembali, apakah kantor gue sebenarnya baik-baik saja? Atau normal-normal saja nggak ya? Terus untuk karakternya pun cukup lah. Untuk komik one shot nggak terlalu banyak. Notable karakternya yang gue lihat di sini ada 3 ya. Ada Suryo dan Pak Ferdi, ya sebagai 2 pekerja yang ngobrol sesuai sinopsis tadi.
Dan satu lagi ya si konsultannya. Jadi kalau menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak buat semua kalangan. Ya, karena seperti yang gue bilang tadi, di komik ini ada beberapa content warning yang mungkin bisa ngeganggu sebagian orang. Walaupun sebenarnya menurut gue subtle banget sih. Terus untuk hal yang paling gue suka dari komik ini, sebenarnya gue pengen bilang guidance secara bacanya sih. Gue masih terkesan dengan guidance-nya, tapi itu di luar konten komik ya. Kalau dalam konten komiknya, mungkin yang gue suka itu cara penceritaan maju mundurnya. Untuk detailnya mungkin nanti gue obrolin di side notes aja ya, takut spoiler soalnya. Tapi intinya menurut gue komik ini nggak cuma sekedar orang inget suatu kejadian terus bercerita gitu. Oke, kalau hal yang kurang sereknya sebenarnya ada dua. Yang satu lagi-lagi bakalan gue simpen di side notes. Cuma yang satu lagi itu tentang penggambaran teks aplikasi chatting. Jadi ada di salah satu scene, si Suryo itu ngechat Pak Ferdi. Nah, di situ dia munculin di panel chatnya Suryo yang mungkin bisa dibilang monolog lah. Cuma penggambaran chat-chatnya Suryo ini ditaruh secara dinamis gitu. Biasanya kan kalau kita ngeliat di chat apps tuh, bagian kiri itu adalah orang yang ngechat, dan kalau di bagian kanan itu kita yang ngechat kan. Nah, chatnya si Suryo ini nggak ditaruh di kiri semua, ada di kiri, di kanan, atau ada ke tengah gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma karena gue kebiasaannya ngelihat bentuk chat apps kayak gitu, jadi rada mikir dulu aja pas ngelihat tampilannya rada dinamis. Ya minor sih, dan kayaknya cuma 1-2 halaman doang. Overall masih enak untuk dibaca dan diikutin, baik dari sisi cerita ataupun penggambarannya. Kalau lu mau baca di konsultan, bisa dibeli di Karya Karsa, atau kalau lu mau yang bahasa Inggris, bisa dibeli di webnya Mas Azam. Ntar link komik dan hal-hal terkait komikusnya gue taruh di deskripsi episode kayak biasa ya. Oh ya, untuk info terkait Mas Azamnya sendiri, untuk tahun ini beliau juga akan mengikuti lagi Shortbox Comic Fair di tahun 2023 dan akan membawakan komik horor lagi. Jadi buat yang suka karya-karya horornya Mas Azam, ditunggu aja. Dan jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya. Dadah! Oke, side notes. Sebelum jauh-jauh ngebahas hal lain, gue mau menekankan premis hal aneh yang gue sebutin di awal podcast. Itu tuh sebenarnya adalah pesugihan. Dan hal ini bikin gue penasaran sih. Kan komik ini tuh awalnya ditujukan untuk event exhibition yang penyelenggaranya di UK. Dan audiensnya pun kemungkinan banyak orang non-Indonesia atau barat kali ya. Nah, gue penasaran sih. Apakah mereka menangkap pesan pesugihan itu juga? Atau justru mengkaitkan hal ini dengan hal yang lain ya? Terus, untuk hal yang kurang sreg di komik ini yang satu lagi adalah bagian saat Pak Ferdi baru buka chat apps di mana Suryo ninggalin pesan terakhirnya. Itu kan kalau dilihat tanggalnya, rentang waktunya hampir 2 minggu. Dan Suryo itu udah hilang dari hari peresmian cabang usaha baru. Maksud gue, ayolah, itu kan chat apps tempat orang-orang kantor ngechat juga. Masa iya hampir 2 minggu nggak dibuka-buka acan gitu? Apalagi pas di hari peresmian itu dia sempat nyari Suryo kan? Kalau nyariin mah minimal biasanya nelpon kan? Atau ya ngechat di apps di mana biasanya chat-chatan. Ya ada sih panel di mana yang ngasihin bahwa nggak semua orang buka chat. Kayak ada obrolan rekan kerja dia di mana 2 perempuan bilang nggak pernah buka chat grup gitu. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin karena kebiasaan gue tidak begitu, jadi nggak relate aja. Terus untuk alur maju mundur yang gue bilang tadi, di panel awal kan memang dikasih lihat Pak Ferdi ngeliatin foto-foto kantor, terus teringat obrolan dia dengan Suryo. Baru abis itu mulailah cerita. Tapi di tiap transisi scene itu selalu ada gambar, apa sih sebutannya, siluet gitu. Ya pokoknya ada gambar merah yang rada nggak jelas, yang mana diakhiri dengan gambar merah si Pak Ferdinya dibantai lah. Nah kalau persepsi gue justru ngelihatnya kayak gambar-gambar merah itu tuh adalah saat-saat terakhirnya Pak Ferdi gitu, dimana di situ dia mengingat satu momen penting saat dia tahu kalau dia tuh jadi target berikutnya.
Yang mana pada momen itu pun dia throwback lagi ke masa Suryo nanyain dia tentang foto konsultan yang di kantor itu. Jadi kayak Inception gitu. Tapi nggak tahu deng, sotoy-sotoyannya gue aja ini mah. Komikusnya sendiri membebaskan interpretasinya ke pembaca masing-masing sih. Nah, kalau lu gimana? Apakah punya interpretasi yang mirip mungkin? Atau justru punya pandangan yang sangat berbeda dengan gue? Kalau mau sharing-sharing, let me know ya.